Agar Ekdapan Sandbox itu tidak foreclose, black screen, lag, loading lama, dan lain-lain, pokoknya permasalahan error. Nah, di sini kalian perlu melakukan setting ya pada Ekdapan Sandbox dan pada handphone kita. Untuk langkah pertama, kita masuk dulu ke pengaturan dari handphone kita, lalu geser ke bawah. Cari yang namanya pengaturan sistem atau mungkin di handphone kalian pengaturan lainnya. Dan di sini cari juga yang namanya opsi developer atau opsi pengembang ya. Nah, di sini saya namanya opsi developer. Kalau kalian yang belum aktif, aktifkan saja ya teman-teman. Nah, di sini kalian geser saja ke bawah, cari yang namanya ini ukuran buffer pencatat log. Di sini klik saja. Nah, di sini kita ubah saja ke 64K atau nonaktif. Saya biasanya pakai di 64K ya. Dan biasanya geser lagi ke bawah ya, ada lagi penyetingan. Nah, di sini skala animasi jendela, skala animasi transisi, skala durasi animator. Nah, di sini kita matikan saja ya. Kita klik saja di skala animasi jendela. Di sini pilih saja animasi mati, sama yang skala animasi transisi, animasi mati. Durasinya juga sama, animasi mati, jadi handphone kita gak akan animasinya jadi lebih cepat ya. Nah, di bagian sini kalian geser saja ke bawah ya, cari yang namanya ini batas proses latar belakang. Kalian klik saja, lalu di sini klik tanpa proses latar belakang ya, biar aplikasi-aplikasi di latar belakang itu gak pada berjalan ya. Jadinya handphone kita ringan. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Ekdapan Sandbox. Di sini klik agree saja, setuju. Nah, di sini izinkan saja. Nah, di sini ya teman-teman, handphone kalian butuh jendela mengambang atau tidak ya. Kalau butuh, kalian klik saja go to setting ya. Di sini geser ke bawah, cari Ekdapan Sandbox, diklik saja, lalu klik selalu. Nah, kalau sudah seperti ini, klik saja tombol kembali, dan di sini langsung saja klik setting di bagian pojok kanan atas ya. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke bagian menu dari Ekdapan Sandbox. Walaupun lagi loading, ini bisa ke settingan ya. Kalian di sini geser saja ke bawah. Nah, ini ada bacaan anti clean up, diklik saja ya, lalu klik izinkan. Dan di bawahnya juga ya, kalau kalian mengalami masalah loading lama atau gak masuk-masuk, klik saja ini ya, fix boot problem ya. Klik OK. Nah, maka secara otomatis si aplikasi Ekdapan Sandbox itu bakalan mengulang gitu ya, loadingnya, memperbaiki masalah saat masuk. Klik lagi di bagian setting. Nah, kalau semisalnya masih tidak bisa ya, misalnya tidak bisa masuk ya ke dalam aplikasi Ekdapan Sandbox. Nah, di sini kalian bisa reset the sandbox ya. Ini bakal mereset ya semua data-data di dalam aplikasi Ekdapan Sandbox. Contohnya seperti install baru ya. Nah, di sini juga ya, agar aplikasi Ekdapan Sandbox itu tidak berat, kalian harus melakukan setting ya di bagian resolusi dan refresh rate ya. Klik aja di bagian resolusi, klik tombol kembali. Nah, di sini ya sudah ada ya diberi 3 opsi. Kita juga bisa membuat resolusi, ada high quality, medium quality, dan low quality. Kalau dirasa Ekdapan Sandbox berat, kalian ubah saja ke medium quality ya, ataupun ke low. Saran saya sih medium ya. Oke, biar gak burik-burik amat gitu ya aplikasi Ekdapan Sandbox-nya. Oke, di sini tunggu. Ini sedang masuk. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ke dalam aplikasi Ekdapan Sandbox. Klik lagi setting. Nah, di bagian sini ya, bagian ke bawah. Nah, kita juga perlu mengaktifkan settingan yang enable 64 bit up support ya, biar support gitu yang 64 bit, aktifkan saja. Dan di bawahnya juga kan ini ada resolusi dan ini ada refresh rate ya, kan ini 60 fps ya teman-teman. Kalau dirasa kalian memainkannya kayak game FF, mungkin PUBG, Mobile Legends, nah saya sarankan ini default saja 60 ya. Tapi misalnya kalian main yang gak butuh FPS tinggi, contohnya kayak Higgs Domino, main game apalagi itunya, game The Sims City misalnya ya, game yang tidak perlu geser-geser layar dengan cepat ya. Nah, di sini kalian ubah saja ke 30 ya teman-teman, ke 30 fps-nya ya, biar si handphone kita itu gak memaksa ya, memaksa 60 fps di game yang low gitu ya. Kalau ya kayak MLF, PUBG seperti itu butuh ya 60 fps. Oke, klik tombol kembali dan klik OK. Oke, di bagian sini tunggu lagi ya teman-teman. Kita sedang masuk lagi ya ke dalam aplikasi Ekdapan Sandbox, menerapkan settingan yang barusan. Oke, di sini juga kita sudah masuk kembali ya ke dalam aplikasi
fungsi dari X8 Sandbox. Nah, misalnya kalau kalian ingin mematikan X8 Sandbox, bisa diklik ya di bagian setting lagi. Lalu geser ke bawah. Nah, ini ada bacaan shutdown the sandbox ya. Pokoknya jangan asal keluar gitu ya dari aplikasi X8 Sandbox. Oke, klik lagi dan klik OK. Nah, di bagian untuk sekarang kita akan menyeting ya langsung dari aplikasi X8 Sandbox-nya ya. Oke, kita masuk ke pengaturan handphone kita, lalu cari yang namanya aplikasi ya, atau manajemen aplikasi. Pokoknya muncul pilihan daftar-daftar aplikasi seperti ini ya. Kita cari ya aplikasi X8 Sandbox. Nah, klik saja. Dan di sini ya, kalau sudah tidak memakai aplikasi X8 Sandbox, paksa saja berhenti ya. Nah, seperti itu ya. Dan geser lagi ke bawah ya, teman-teman. Nah, ini ada ya, aplikasi tidak terpakai. Hapus dan izinkan kosong ruangan ya. Kita aktifkan saja. Nah, sudah seperti itu ya, teman-teman. Dan di penggunaan baterai, diklik saja. Nah, ini ya, teman-teman. Ada menu ya agar handphone kita awet baterainya gitu ya pada saat memakai X8 Sandbox. Nah, di sini ada kontrol konsumsi daya, izinkan aktivitas latar belakang bisa. Nah, ini ada dua ya, teman-teman. Jangan batasi ya. Nah, jangan batasi, diizinkan saja. Nah, seperti ini ya, teman-teman, agar X8 Sandbox itu settingannya bagus gitu ya, lancar, tanpa kendala, tanpa error, lag, freeze ya. Kalau dirasa masih lag dan freeze, bisa turunkan resolusinya lagi ya, atau buat resolusi sendiri ya. Ini juga tergantung pada RAM handphone kita dan apa itu namanya, prosesor ya dari handphone kita ya, teman-teman. Saya rasa minimal kalau pakai X8 Sandbox itu RAM 3 GB ke atas ya. Oke, untuk selebihnya lagi silahkan kalian rasakan perbedaannya ya setelah dilakukan setting seperti ini.